Kita mau sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang
luar biasa dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, kita mau sama-sama katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu yang badan jangan lalai, bekerja besar ladang siang Tuhan. Langgalkan segala beban dan dosa yang beritan. Daripada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu yang badan jangan lalai, bekerja besar menunggu ladang siang Tuhan. Langgalkan segala beban dan dosa yang beritan. Daripada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Haleluya. Kita percaya bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Katakan Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hadirat hidupku. Hatimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bimbing hati dan pikiran.
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Katakan di altar-Mu. Menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, dialah-Mu menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, dialah-Mu menyembahmu. Shalom, selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti reli doa 10 malam. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah walaupun secara online dalam kebaktian 10 malam berturut-turut. Memang seperti biasa kita setelah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita akan selalu melaksanakan reli doa 10 malam, bukan sebagai suatu rutinitas yang harus dilakukan, tetapi dengan satu kerinduan bahwa di dalam 10 malam ini jemaat makin dibangun imannya. Karena sebagaimana tema yang kita ambil, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kan semalam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-9. Saya berharap jemaat semua semakin kuat di dalam Tuhan. Tema malam ini adalah iman yang menyembuhkan. Mari kita membaca Alkitab. Jemaat boleh membuka dan membacanya. Terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita membaca Alkitab. Jemaat boleh membuka dan membacanya. Nats Alkitab terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya. Silakan jemaat menyimak dalam Alkitab masing-masing.
Demikian firman Tuhan. Lukas 7 ayat 1-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, demikianlah nats pembacaan kita malam ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, perikop yang kita baca tadi adalah kisah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba dan dari jarak yang jauh. Bahkan tidak bertemu dengan hamba yang sakit. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena iman. Iman seorang perwira yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Malam ini dengan tema iman yang menyembuhkan, mari kita pelajari, bahkan kita imani kebenaran bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit adalah Tuhan yang menyembuhkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Kejadian ini terjadi di Kapernaum. Jadi bukan sekedar cerita, tapi kejadian yang nyata. Lukas menuliskan bahwa di Kapernaum ada seorang perwira. Lukas tidak tuliskan nama perwira itu, tapi perwira itu orang yang sangat membantu pelayanan dan mengasihi bangsa Israel. Padahal perwira ini bukan orang Yahudi, tetapi mungkin penganut agama Yahudi atau paling sedikit simpatisan. Ini dapat dilihat dukungan dari tua-tua Yahudi. Dan perwira ini juga seorang perwira tentara Romawi. Jadi diceritakan bahwa hamba dari perwira ini sakit keras. Perwira ini orang yang baik hati, dia mengasihi hambanya ini. Dan karena dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong, maka dia utus orang meminta pertolongan Yesus. Ini bukti iman dia, bahwa dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi ini masih merupakan iman umum.
Setiap orang percaya pasti punya iman seperti ini. Kita semua pasti berkata, Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi perwira ini bukan hanya memiliki iman yang umum. Iman perwira ini luar biasa. Sampai Yesus sendiri heran. Kita lihat di ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan berkata, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu jemaat sekalian, kira-kira apa yang membuat Yesus sampai heran akan iman perwira ini? Kuncinya kita lihat di ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Mari perhatikan bagian B. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini iman yang luar biasa. Iman inilah yang Alkitab tuliskan membuat Yesus heran. Perwiranya katakan Yesus tidak perlu datang. Tapi dia percaya kalau Yesus katakan satu kata saja, maka hambanya akan sembuh. Inilah iman yang menyembuhkan. Saya percaya bukan hanya jemaat, tetapi saya pun ingin memiliki iman seperti itu. Maka kita juga bisa berpikir positif. Kalau perwira di Kapernaum punya iman luar biasa, kita pun bisa memiliki iman yang luar biasa. Amin, saudara. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya dapati ada beberapa langkah perwira ini yang patut kita pelajari. Saya yakin kisah perwira ini ditulis dan dijadikan firman Tuhan agar kita mempelajarinya buat kita di masa sekarang. Bapak, Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama perhatikan langkah-langkah iman oleh perwira ini yang akhirnya menyembuhkan hambanya. Dengan tema malam ini, iman yang menyembuhkan, kita akan pelajari beberapa langkah. Pertama, iman yang menyembuhkan adalah iman yang tertuju kepada pribadi Yesus. Kita lihat di ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai seorang perwira, dia adalah seorang pejabat dan dia tentu kenal dengan tabib-tabib yang hebat atau tempat-tempat berobat. Dan sebagai pemimpin pasti banyak dia menerima konfirmasi di mana ada orang-orang yang bisa menyembuhkan untuk sakit daripada hambanya. Kemungkinan besar juga sudah ada usahanya, ya, upayanya untuk menyembuhkan hambanya itu. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya di Kapernaum, perwira ini fokus kepada pribadi Yesus. Inilah langkah pertama dari perwira itu, di mana ia mendapatkan kesembuhan buat hambanya. Ia fokus kepada pribadi Yesus. Tentu perwira ini sudah mendengar tentang Yesus dan dia percaya. Makanya ketika Yesus datang ke kotanya itu, dia langsung
tertuju kepada Yesus dan minta kesembuhan untuk hambanya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita adalah orang percaya. Kita sudah dengar, kita sudah tahu, bahkan kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Sebab itu, mari kita fokus kepada pribadi Yesus untuk kita memiliki iman yang menyembuhkan. Yang kedua, langkah iman yang menyembuhkan adalah menghadirkan Yesus. Kita lihat masih di ayat yang ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perhatikan, ia meminta supaya Yesus datang. Perwira ini mengundang Yesus. Dia mau menghadirkan Yesus. Karena kita tahu satu hal yang sangat penting. Hadirkan Yesus, sebab di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Amin. Dalam kisah ini akhirnya Yesus memang tidak menyembuhkan langsung, tapi dari jarak jauh. Yesus tidak menjamah, bahkan tidak menemui hamba yang sakit. Tetapi langkah kedua ini sudah diambil oleh perwira ini, yaitu mengundang Yesus, menghadirkan Yesus. Saya yakin jemaat semua ingat tentang kisah mujizat pertama di kota Kana, di mana Yesus ubah air menjadi anggur. Pertanyaannya, kenapa terjadi mujizat di pesta perkawinan ini? Jawabannya, karena Yesus diundang dalam pernikahan ini. Seandainya Yesus tidak diundang, maka tetaplah mereka kehabisan anggur dan tidak ada mujizat. Tetapi karena mereka undang Yesus, maka mujizat terjadi. Iman yang menyembuhkan adalah undang Yesus, hadirkan Yesus. Yang ketiga, sikap iman yang menyembuhkan adalah menyadari diri dan mengenal Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Perhatikan kata perwira itu, aku tidak layak. Ini adalah ungkapan kesadaran diri kita. Artinya begini, kita sadar diri bahwa kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita tidak layak, tapi kita membutuhkan Yesus. Ini sebenarnya kesadaran diri yang tulus. Nah, perwira ini mempunyai jabatan. Dia terhormat, dia disegani, dia orang penting dan dihargai. Tapi berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia bukan merendahkan diri, tapi benar-benar merasa diri rendah dan tidak layak. Saya ingat akan sebuah lagu, kata-katanya bagus. Saya akan coba menyanyi sepotong, tapi suara saya mungkin tidak seperti penyanyi-penyanyi, tapi saya akan coba nyanyikan lagu ini. Di hadapan hadirat-Mu
Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Harusnya seperti itu kita di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan membenci orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Lihat lagi contoh Alkitab. Ada 2 orang berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi, tokoh agama Yahudi, yang satu pemungut cukai. Si orang Farisi doa dengan keangkuhannya, tapi si pemungut cukai rasa tidak layak menagah ke atas dan hanya memukulkan diri dan berkata, kasihanilah aku orang yang tidak layak, aku orang berdosa. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas, pemungut cukai itu pulang dan dibenarkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang menyembuhkan menuntut sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, keyakinan iman yang menyembuhkan adalah percaya perkataan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam ayat 7b. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Ini keyakinan yang luar biasa. Bagi perwira ini tidak harus tangan Tuhan menyentuh. Tidak harus tangan Tuhan Yesus menjamah, tapi hanya berfirman saja, hanya sepatah kata saja, maka pasti hambanya itu akan sembuh. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Sampai di ayat yang ke-8, perwira itu memberikan gambaran. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perwira ini memiliki iman yang pasti. Iman yang tidak ragu-ragu. Imannya adalah mempercayai perkataan Yesus. Dan apa akibatnya? Ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Benarlah hambanya itu sembuh. Iman perwira ini telah membawa kesembuhan bagi hambanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasa, baik di dalam WA, baik di dalam warta jemaat, kita selalu mempunyai satu komitmen untuk selalu saling mendoakan, saling mendukung di dalam suka dan di dalam duka. Dan dengan adanya COVID-19 ini, kita menggalakkan doa-doa khusus. Tetapi sangat disayangkan, kalau kita mempunyai iman seperti perwira ini, iman yang menyembuhkan, dan kita tahu bahwa kita semua orang percaya telah diberikan iman itu, iman yang menyembuhkan. Tetapi dengan banyaknya masukan-masukan tentang virus corona, akhirnya iman kita beralih dari mempercaya Yesus 100% mulai berkurang. Karena takut dan terpengaruh dengan
yang ada di medsos tentang bagaimana bahayanya corona. Kita lupa bahwa Yesus lebih besar daripada virus ini, dari sakit penyakit, dari pandemi apapun. Tapi bukan berarti kita mempunyai iman yang menyembuhkan, kemudian kita boleh melanggar apa yang sudah diatur dan dihimbau oleh pemerintah. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Tapi iman yang menyembuhkan adalah iman yang mempercayai Yesus. Jadi walaupun kita jarak jauh, pada saat kita diminta untuk dukung dalam doa saudara kita, ibu kita, hamba Tuhan yang sedang sakit, sedang dirawat, itu iman menyembuhkan yang membawa kesembuhan. Tetapi kalau kita sudah meragukan, maka tidak akan terjadi mujizat. Karena bila Yesus ada di dalam kita, percaya Yesus, mujizat itu pasti terjadi. Jadi bukan kita berusaha dengan melakukan apa yang pemerintah adakan untuk stay at home dan menjaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker. Nah, dengan itu adalah salah satu kita menjalankan iman kita untuk benar-benar menjaga jangan sampai virus ini tersebar, makin menyebar, dan menjaga kesehatan daripada keluarga kita masing-masing. Jadi iman adalah kita mempercayai kepada Yesus, tapi kita juga harus melakukan yang positif. Ya, jadi melakukan apa semua yang diperintahkan. Hidup sehat, ya, hidup sehat, dan yang terutama persekutuan mesbah keluarga di dalam rumah. Kita terus berdoa, satukan iman, begitu juga dengan seluruh jemaat. Walaupun kita berpisah di tempat, di rumah masing-masing, tapi roh kita ya menjadi satu pada saat kita berdoa, dan iman kita menjadi bertambah kuat, bertumbuh, dan Tuhan pasti adakan mujizat. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, apakah yang menjadi persoalan dan pergumulan kita? Adakah sekarang ada jemaat yang sedang sakit dan berharap kesembuhan? Yesus Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan sudah banyak bukti Yesus menyembuhkan. Yesus yang sudah bangkit, dia beri kita kemenangan, termasuk kemenangan akan sakit penyakit. Malam ini mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan dan angkat iman kita, iman yang menyembuhkan. Kalau perwira ini beriman dan terjadi kesembuhan, maka kita pun angkat iman kita. Ambil langkah iman kita. Yang pertama, fokus pada pribadi Yesus. Yang kedua, undang dan hadirkan Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, menyadari diri siapa kita dan mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Yang keempat, percaya perkataan dan firman Tuhan. Pertanyaan buat kita, apa perkataan Tuhan bagi kita yang sakit? Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Bagi jemaat yang sedang sakit, perkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita akan naikkan satu pujian, Kau berfirman.
terjadi di dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, di dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan penyembuh. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Engkau telah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, bahwa pada saat-saat ini Tuhan, begitu banyak iman yang menjadi goyah oleh karena sakit penyakit yang ada saat ini, di mana virus corona begitu melanda, sehingga banyak iman yang menjadi goyah. Tapi malam hari ini ya Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan Engkau bangkitkan kembali iman penyembuh yang sudah kami miliki Tuhan, untuk mempercayai Engkau, mempercayai pribadi Yesus, dan mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang ada di sekeliling kami tetap mempercayai dan menghadirkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kiranya saat ini melawat setiap Bapak Ibu jemaat-Mu yang sedang mendengar dan berdoa bersama. Tuhan, Engkau berkati satu persatu, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka, supaya Tuhan mereka tidak takut, tidak gentar, tidak bimbang, karena mereka percaya kepada siapa mereka menyembah, kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memberi kemenangan dan telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati daripada jemaat-Mu yang mendengar, supaya iman mereka dibaharui, iman mereka kembali dikuatkan, diteguhkan untuk tetap teguh beriman kepada Yesus penyembuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di malam yang ke-9 dalam rangkaian rally doa selama 10 malam. Kita boleh lewati 8 malam dengan beberapa pokok-pokok doa yang kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Dan percaya sampai di malam yang ke-9 ini
kita ada terus dalam hubungan relasi atau relasi dengan Tuhan, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita akan sama-sama naikkan pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hati kami, penuhilah hidup kita. Mari dalam iman kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian nih, penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidupku. Ku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Amin. Inilah hidup kami. Kesejukan, reguk kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan.
Penuhi kami Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Oh, Roh Kudus memenuhi kami. Kami semua jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Semua kami bersama jemaat Tuhan, kami terus dipenuhi dengan Roh-Mu. Roh Kudus terus memenuhi kami, sehingga memberikan dampak bagi kami. Jemaat Tuhan, dalam situasi dan kondisi kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kondisi kami jemaat-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengasihi. Engkau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, dalam beberapa bulan ini kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, keluarga kita semua, bahkan usaha pekerjaan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan kesehatan kita, biar semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Karena kita semua percaya dan mempercayai bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dia sanggup dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Itu sebabnya saya beri kesempatan jemaat Tuhan sama-sama menaikkan doamu di hadapan Tuhan. Anda dengan Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang engkau hadapi saat-saat ini. Engkau dengan Tuhan yang tahu. Secara pribadi saya berikan kesempatan, sampaikan dan naikkan itu kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, hamba-hambamu, jemaat Tuhan. Engkau tahu kondisi kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Bapa, inilah kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang berserah sepenuhnya hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Karena kami tahu sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tetapi Engkau terus menolong. Engkau ada bersama dengan kami. Bapak, kami datang menyerahkan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan keadaan mereka Tuhan. Kami menyerahkan keluarga mereka. Kalaupun ada di antara jemaat Tuhan yang dalam kondisi, dalam kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau datang menjamah mereka Tuhan. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan.
kondisi ekonomi mereka Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang terus menolong mereka. Dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan yang sanggup menolong mereka. Anak-anak mereka Tuhan, yang menghadapi ujian-ujian, baik untuk ujian kenaikan kelas, bahkan mereka yang sudah dinyatakan lulus untuk SMU. Demikian juga untuk anak-anak kami Tuhan, baik SD, SMP, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan dan hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Walaupun mereka belajar dari rumah, tapi kami tahu Tuhan Engkau ada dan Engkau terus membimbing mereka. Untuk anak-anak kami, mereka nanti mempersiapkan untuk masuk di sekolah yang baru Tuhan. Tuhan juga menolong, membuka jalan bagi mereka. Yang kuliah, Tuhan Engkau juga menolong mereka dengan semua biaya yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan datang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang berharap sesungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk penggembalaan di tempat ini. Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, semua majelis, semua yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan melalui ibadah-ibadah, melalui Tuhan ibadah online, Engkau tolong kami Tuhan, biar kami bisa mengikutinya. Dan kami percaya dimanapun kami datang beribadah berserah kepada Tuhan, Tuhan pun ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan dalam situasi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa dalam penginjilan pun terus berjalan. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan yang mengadakan penginjilan, sarana apapun yang menjadi sarana penginjilan, biarlah boleh menjadi sarana untuk penjangkauan jiwa-jiwa, supaya mereka datang kepada Tuhan dan diselamatkan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk GGP secara nasional, mulai dari pimpinan, majelis pusat, dewan pembina, demikian juga Tuhan, majelis-majelis daerah sampai di wilayah dan di jemaat-jemaat. Tuhan tolong dalam kami menghadapi setiap kegiatan, Tuhan ada bersama dengan kami. Demikian juga kami terus berdoa untuk sidang raya. Kapanpun Tuhan izinkan kami mengadakan, kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Berkati panitia sidang raya Tuhan, Engkau tolong mereka juga Tuhan, biar diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mempersiapkan untuk acara ini. Terima kasih Bapa. Penggembalaan semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GGP, biar Tuhan menolong memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya penyebarannya tidak akan terus berlanjut. Itu sebabnya kami datang membawa di dalam doa. Sebelumnya mari kita sama-sama bersama jemaat Tuhan kita naikkan satu pujian. Biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah
genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, oh, dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri ini, oh, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi, amin, api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita terus menopang, membawa dalam doa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa juga untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama umat-Mu Tuhan datang membawa bangsa negara kami. Kami datang membawa untuk situasi negeri kami ini Tuhan. Kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi kami terlalu meyakini dan percaya bahwa ada Tuhan yang terus menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi bagi bangsa kami Tuhan, kami tahu supaya kami hanya berserah, bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan Engkau menolong, Engkau terus memberkati, khususnya Tuhan BNPB bersama TNI dan Polri, bahkan juga gugus tugas baik di pusat, daerah, di kota, kabupaten, demikian juga sampai di RT RW. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau mampukan mereka Tuhan dalam mereka melaksanakan tugas ini, dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, semua yang terlibat di dalamnya, khususnya para medis, dokter, perawat Tuhan, tolong mereka Tuhan. Engkau juga proteksi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka juga tidak terpapar Tuhan dengan mereka menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka berkaitan dengan APD, biarlah semua boleh tercukupi Tuhan. Kami berdoa buat para pasien yang ada, jamah dan tolong mereka Tuhan, biar mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat yang ada, berikan kesadaran bagi mereka Tuhan,
untuk mereka boleh mengikuti anjuran dari pemerintah, supaya mereka tinggal di rumah, supaya mereka menjaga jarak, supaya mereka juga Tuhan tidak ada kontak fisik dengan orang lain, sehingga bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat umat Tuhan yang terus berdoa dan berdoa, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gerejamu Tuhan, biar mereka terus ada dalam persekutuan, dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintah, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan kementerian, bahkan semua jajarannya. Tuhan tolong mereka. Segala kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini, biar semuanya dalam rancangan Tuhan saja. Demikian juga Tuhan menangani situasi keadaan ekonomi negara kami. Tuhan menolong mereka, setiap kebijakan yang diambil biar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Bapak. Wakil-wakil rakyat DPR, MPR, DPD, Tuhan juga menolong mereka semua. Terpuji namamu Tuhan. Berkati untuk kota Depok di mana kami ada, di lingkungan kami, Tuhan memberkati. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan dan persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita dengan jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri semua. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Engkau oleh pimpin ibadah Rili Doa di malam yang ke-9 ini. Kami bersyukur jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah segala kasih karunia Tuhan menyertai dan jadi bagian kami semua. Kami mohon berkat-Mu Tuhan terus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dan kami mau berkat daripada Engkau. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat malam hari ini seterusnya sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tanpa terasa kita ada di malam yang ke-9.
Besok kita akan ketemu malam yang terakhir, malam yang ke-10. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani, pelayan altar, pemain musik, song leader, singers. Diberkati Tuhan. Yang sudah melayani firman, Tuhan memberkati. Demikian juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa besok malam, malam terakhir, kita ada bersama dalam ibadah Reli Doa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.